Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah. Ta'riful iman. Pengertian al-iman. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Al-iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran. Kama fi Fathil Bari, sebagaimana yang disebutkan di dalam Fathul Bari Mujallad al-awwal Safhah 46, jilid pertama halaman 46. Wa syar'an, dan pengertiannya di dalam syariat, nutqun bil lisan. Al-iman adalah nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota-anggota badan yang lain. Al-jawarih wal arkan. Wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Ini definisi al-iman menurut pengertian syariat. Jadi al-iman tidak cukup dengan nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan saja, atau tidak cukup dengan i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, atau tidak cukup dengan amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan yang lain selain al-lisan dan hati. Tapi al-iman harus berkumpul padanya tiga hal. Pertama, nutqun bil lisan, kemudian wa'tiqadun bil janan, kemudian amalun bil jawarihi wal arkan. Pertama, mengucapkan dengan lisan, yang kedua meyakini dengan hati, yang ketiga beramal dengan anggota badan yang lain. Orang yang mengucapkan
saja dengan lisannya tanpa meyakini dengan hati, ini orang yang bagaimana ya kawan? Munafik. Orang yang hanya mengucapkan dengan al-lisan tanpa meyakini dengan hati, munafik. Orang yang hanya meyakini dengan hati tapi tidak mau mengucapkan di lisan, ini orang yang bagaimana? Tahu kalau itu benar, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi nggak mau mengucapkan. Usama kafir. Ini adalah orang yang kafir. Seperti Fir'aun dan pengikutnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tentang mereka, wajahadu biha, mereka mengingkarinya, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka itu meyakini kebenarannya. Zulman wa 'uluwa, karena bersikap zalim dan merasa tinggi hati. Oleh sebab itu, walaupun mereka tahu bahwa itu adalah benar, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah merupakan al-haq adanya, tapi mereka tidak mau mengucapkan, tidak mau melafadzkan. Maka yang seperti ini adalah perbuatan kufur. Tidak cukup keyakinan dengan hati. Al-musyrikun mengerti akan kebenaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahu mereka dan yakin mereka bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam benar, dan risalah yang beliau bawa adalah dari wahyu Allah. Dan apa yang mereka perbuat dari kesyirikan-kesyirikan adalah batil. Mereka mengerti. Tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka enggan. Jadi tidak cukup i'tiqadun bil janan, tapi harus disertai dengan nutqun bil lisan. Demikian pula orang yang mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hatinya, tapi amalannya penuh dengan kekafiran, tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam amalan lahiriahnya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Sekarang orang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu dia berbuat kekafiran, berbuat syirik besar. Tahu kalau ini kekafiran dan ini syirik besar, tapi tetap dia lakukan. Apa hukum? Hadza huwa. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan yakin kalau itu adalah benar, namun dalam prakteknya dia melakukan kekafiran-kekafiran dan kesyirikan-kesyirikan, tahu kalau itu kekafiran dan kesyirikan, tapi enggak peduli, dia lakukan, maka orang seperti ini kafir, bertolak belakang dengan apa yang ia yakini dan apa yang ia ucapkan. Seperti seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
lihat patung Buddha, sujud dia di bawahnya. Kafir enggak? Kafir biduni syak. Kafir, keluar dari al-Islam. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang ia ucapkan dan apa yang ia yakini. Baik. Kemudian disebutkan di sini, al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan baik itu perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahab. Dan berkurang dengan maksiat sampai iman tersebut habis-habisnya. Ini bisa terjadi pada seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dan iman itu akan habis-habisnya kalau maksiat itu dalam bentuk kekafiran ataupun kesyirikan. Dalam keadaan tahu bahwa itu adalah kekafiran dan kesyirikan. Nah, faedah. Qala Ibnu Abil Izz fi syarh al-aqidah at-tahawiyah صفحة 32 و300 اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. Berkata Ibnu Abil Izz rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah pada halaman 332. Kata beliau, ikhtalafan nas, manusia telah berselisih fima yaqa'u alaihi ismul iman, tentang perkara yang diletakkan atasnya nama al-iman. Ikhtilafan katsira, dengan perselisihan yang cukup banyak. Jadi manusia telah berselisih tentang apa yang disebut dengan al-iman, tentang perkara yang diletakkan atasnya nama al-iman. Fadhahaba Malikun والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Yang pertama, mazhab al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, wal-Auza'i, Ishaq bin Rahoyah, dan seluruh ahli hadis serta ahli Madinah rahimahumullah dan ahli zahir, ini az-zahiriyah,
wa jama'atun minal mutakallimin, dan sekumpulan dari ahlil kalam, bahwa al-iman dalam mazhab mereka annahu tasdiqun bil janan. Iman itu pembenaran dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan pengakuan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota-anggota badan. Coba lihat ta'liq Asy-Syaikh hafizahullah pada nomor 1. Qultu, kata beliau, aku berkata, wa hadza huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, keyakinan Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Ishaq bin Ruhoyah, dan seluruh ahli hadis dan ahli Madinah, ahli zahir wa jamaah minal mutakallimin, bahwa al-iman tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Baik. Wa dhahaba katsirun min ashabina, dan berpendapat banyak dari sahabat-sahabat kami. Maksudnya siapa ya kawan? Al-Ahnaf, yang mengikuti mazhab Abi Hanifah. Karena Ibnu Abil Aiz, pensyarah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, adalah Hanafi. Dia seorang Hanafi, tapi jauh lebih baik dari Abi Hanifah sendiri. Nah, banyak dari sahabat-sahabat kami, yakni Al-Ahnaf, berpendapat ila ma dzakarahu At-Tahawi, kepada apa yang disebutkan oleh At-Tahawi, annahu al-iqraru bil lisan wa at-tasdiqu bil janan, bahwa iman itu adalah pengakuan dengan al-lisan dan pembenaran dengan hati. Berarti apa yang kurang? Yang kurang amalun bil arkan. Tidak ada amalan dengan anggota-anggota badan. Kata Syekh di bawah, coba lihat ta'liqnya. Qultu, aku berkata, humul murji'ah, mereka ini adalah al-murji'ah, arja'ul amala 'anil iman. Ini maksudnya al-murji'ah, arja'ul amal 'anil iman. Mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Artinya mengeluarkan. Mengakhirkan di sini artinya mengeluarkan. Atau makna yang lebih tepat lagi secara bahasa, al-irja itu artinya menggantungkan. Arja'ul amala 'anil iman artinya menggantungkan amalan dari al-iman. Maksudnya adalah tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Jadi kalau ditanya apa artinya al-murji'ah? Artinya al-murji'ah adalah arja'ul amala 'anil iman. Mereka menggantungkan amalan dari keimanan. Yakni mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Makanya di sini tidak disebutkan amalun bil arkan. Tidak disebutkan amalan dengan anggota badan. Bagi mereka al-iman cukup al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Pengakuan dengan al-lisan dan pembenaran dengan hati.
Kemudian kata Syekh membawakan ucapan Ibnu Abil Aiz rahimahullah, wa minhum, dan di antara mereka, yakni di antara al-ahnaf, man yaqul, ada yang mengatakan, baik, bisa jadi yang dimaksud minhum di sini di antara manusia. Nah, di antara manusia ada yang mengatakan innal iqrara bil lisan, bahwa pengakuan dengan al-lisan ruknun zaid, yakni rukun tambahan saja, laisa bi asli, bukan rukun yang prinsip, yang dasar. Di rukun yang dasar prinsip adalah tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati saja. Sedangkan pengakuan dengan lisan ini tambahan, rukun yang sifatnya tambahan, zaid, bukan prinsip. Wa ila hadza, dan kepada pendapat ini zahaba Abu Mansur al-Maturidi. Pada pendapat ini Abu Mansur al-Maturidi berpandangan. Nah, apa nama mazhabnya, ikhwan? Maturidiyah. Maturidiyah. Jadi kalau antum dengar Maturidiyah, itu artinya nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi. Dan ini salah satu pendapat Maturidiyah. Apa itu? Bahwa al-iman itu tasdiqun bil janan. Ini yang prinsip. Dasarnya ini. Adapun al-iqraru bil lisan, ini hanya ruknun zaid, rukun tambahan saja. Rukun tambahan. Di samping mereka tidak memasukkan amalan dengan anggota badan sebagai iman, juga mereka mengatakan bahwa nutkun bil lisan adalah ruknun zaid. Ucapan dengan lisan adalah rukun tambahan. Yang paling prinsip di dalam al-iman adalah, yang paling dasar adalah tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati. Wa yurwa an Abi Hanifah, dan hal ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Nah, dan ini jelas keyakinan-keyakinan yang salah. Mazhab yang kedua dan ketiga adalah keyakinan-keyakinan yang salah, ketika tidak memasukkan amalan dari al-iman. Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan amalan-amalan itu dari al-iman. Nah, siapa yang bisa membawakan? Apa Pak Ahmad? Ngantuk ya? Dalil-dalil yang menunjukkan kepada amalan itu termasuk dari al-iman. Di antaranya apa? Jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Al-jihad dimasukkan ke dalam musammal iman. Nah, ahsanta. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang masalah kiblat. Nah, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sampai di akhir ayat Allah mengatakan tayyib. Apa ayat kiranya? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini dalilnya, ikhwan.
Surah Al-Baqarah ayat ke-143. Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha." Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau dahulu menghadap kepadanya, illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, kecuali untuk kami mengetahui orang yang mengikuti ar-rasul dan orang yang berpaling ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa alladzina wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Nah, dan tidaklah yang demikian itu perkara yang berat. Baik, saya ulangi. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh perkara itu hal yang berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Asyahid adalah ucapan Allah yang akan kita sebutkan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya iman di sini? Maksudnya iman di sini, kata Ibnu Abbas, adalah as-shalah. Maksudnya adalah as-shalah. Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat kalian. Menunjukkan bahwa amalan itu dari al-iman. Nah, jadi ketika Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian, ai salatakum, maksudnya tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat kalian, menunjukkan bahwa amalan itu dari al-iman. Dari hadis yang menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dari al-iman adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling terbawah atau paling terendah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amalan anggota badan. Ini menunjukkan bahwa amalan itu minal iman. Misalnya seorang yang menyingkirkan duri atau kaleng atau apa saja yang mengganggu jalan manusia, ini termasuk dari al-iman, cabang dari keimanan. Dari sini menunjukkan bahwa amalun bil arkan minal iman, amalan dengan rukun-rukun anggota-anggota badan manusia adalah termasuk dari al-iman. Maka pendapat al-murji'ah atau al-maturidiyah adalah pendapat yang khata', mukhalifun lil kitabi was sunnah, menyelisihi Al-Quran maupun as-sunnah. Nah, ini sebahagian kecil dalil yang kita bawakan dalam hal ini. Baik. Dan di sana banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun as-sunnah yang menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dari al-iman. Baik. Wa dhahaba al-karamiyatu ila anna al-imana huwa al-iqraru bil lisani faqat. Dan al-karamiyah
berpendapat bahwasanya al-iman adalah al-iqraru bil lisani faqat, mengakui dengan lisan saja. Jadi asal orang mengucapkan la ilaha illallah, mukmin. Apakah dia mengingkari dengan hatinya atau tidak? Al-muhim mengucapkan, maka dia adalah mukmin. Fal munafiquna indahum, maka orang-orang munafik menurut mereka mukminun adalah orang-orang yang beriman, kamilul iman, imannya sempurna. Jadi al-munafiqun menurut mereka mukminun kamilul iman, orang-orang yang beriman dan sempurna imannya. Walakinnahum, akan tetapi mereka yaqulun, berpendapat bi annahum yastahiqquna al-wa'id alladhi aw'adahumullahu bih, bahwa mereka ini, yakni al-munafiqun, berhak untuk mendapatkan ancaman yang Allah ancamkan kepada mereka dengannya. Ini jelas pendapat yang mutanaqid, kontradiksi. Kif mereka mukminun kamilul iman, orang-orang beriman yang sempurna imannya, tapi berhak mendapatkan ancaman. Ini mutanaqid namanya. Ini pendapat yang kontradiksi. Baik. Wa qauluhum zahirul fasad. Makanya kata At-Tahawi rahimahullah, pendapat mereka ini zahirul fasad, tampak jelas kerusakannya. Karena bertentangan antara ucapan yang pertama dengan yang kedua. Kamilul iman tapi mendapatkan ancaman. Kalau begitu enggak ada orang yang mau jadi sempurna iman. Nah, akan mendapatkan ancaman. Baik. Wa dhahaba al-Jahm ibnu Safwan, yakni pimpinan dari Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dinisbahkan kepada Al-Jahm bin Safwan. Wa hadha kafir ya ikhwan, bila syak. Dan berpendapat Al-Jahm bin Safwan wa Abul Hasan As-Salihi, ahadu ru'asa'il qadariyah, yakni salah seorang pimpinan Al-Qadariyah, orang-orang yang meniadakan takdir, ila anna al-imana huwa al-ma'rifatu bil qalb. Wah, ini lebih parah lagi. Bahwa iman itu adalah pengetahuan dengan hati saja. Al-muhim asal mengetahui sudah mukmin berarti. Wa hadzal qaul azharu fasadan mimma qablah. Dan pendapat ini lebih tampak, lebih jelas kerusakannya dari pendapat yang sebelumnya. Nah, fa inna lazimahu, karena konsekuensinya pendapat yang terakhir ini, anna fir'auna wa qaumahu kanu mu'minin, bahwasanya Fir'aun dan kaumnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Fa innahu ma'arufu sidqa Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam, karena mereka mengetahui kebenaran Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, walam yu'minu bihima, dan mereka tidak beriman dengan keduanya. Demikian pula nanti Abu Jahal, Abu Lahab, dan pemuka-pemuka musyrikin Quraisy yang mengerti dan tahu akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahum mu'minun, menurut mereka adalah mu'minun. Kenapa? Mereka ya'rifuna bil qalb, mereka punya pengetahuan dengan hati.
tentang benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini azharu fasadan, pendapat yang lebih tampak kerusakannya. Walihada qala Musa li Fir'aun, oleh sebab ini berkata Musa kepada Fir'aun, laqad alimta, engkau telah tahu, ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kata Musa kepada Fir'aun, engkau telah tahu, tidaklah dapat menurunkan mereka-mereka ini kecuali Rabbus samawati wal ard, Rabb pemilik langit-langit dan bumi, basair. Nah, sebagai bukti-bukti yang dapat dilihat. Ini pernyataan Nabi Musa kepada Fir'aun yang menunjukkan bahwa Fir'aun memiliki ma'rifah tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkarinya. Kalau menurut pendapat ini, mereka mukminun semata-mata karena punya al-ma'rifah bil qalb. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha, mereka ingkar dengannya, wastaiqanatha anfusuhum, dan diri-diri mereka meyakininya, zulman wa uluwa, dalam keadaan zalim dan merasa tinggi hati. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang merusak. Nah, wa ahlul kitab kanu ya'rifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan ahli kitab mereka dahulu mengetahui tentang an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Nah, ini seperti dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui beliau seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Walam yakunu mu'minin bihi, dan mereka tidaklah beriman kepada beliau. Bal kafirina bihi, bahkan mereka itu kafir terhadap beliau. Mu'adinalah, dan memusuhi beliau. Nah, tidaklah al-ma'rifah yang ada pada mereka memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Wa kadzalika Abu Talib indahu yakunu mu'minan, demikian pula Abu Talib menurut pendapat ini, yakunu mu'minan, berarti adalah seorang yang mukmin. Karena Abu Talib juga punya ma'rifah, tahu tentang kebenaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi menurut Al-Jahm bin Safwan wa Abu Hasan As-Salihi, Abu Talib adalah mukmin. Kenapa? Karena punya ma'rifah, pengetahuan tentang kebenaran risalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa buktinya Abu Talib mengetahui tentang hal itu? Fa innahu qala, maka sungguhnya Abu Talib pernah berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mabniya, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Talib, walaqad alimtu, sungguh aku telah tahu, bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad, min khairi adyanil bariyati dina, termasuk sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu,
kalau bukan karena takut cercaan, aw hadhara masabbatin, atau karena ingin menghindari caci maki, lawajadtani samhan bidzaka mubina, sungguh engkau akan mendapatkan aku samhan bidzaka, akan lapang dada untuk menerimanya, mubina, dan akan menerangkan hal itu. Nah, ya zahir ucapan dari Abu Talib ini ghairu sabit, tidak sabit kepada beliau. Nah, bal iblisu yakunu indal jahmi mu'minan. Coba lihat konsekuensi ucapan Al-Jahm bin Safwan. Bahkan kata Ibnu Abil Izz, iblis yakunu indal jahmi mu'minan, adalah seorang yang mukmin menurut Al-Jahm bin Safwan. Kamilal iman, seorang yang sempurna imannya. Kenapa? Fa innahu lam yajhal rabbahu, karena iblis tidak bodoh tentang Rabbnya, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Huwa 'arifun bihi, bal huwa 'arifun bihi, bahkan iblis itu mengerti tentang Allah. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, wahai Rabbku, maka berilah aku penundaan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Tahu iblis bahwa Rabbnya adalah Allah, minta kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, dengan apa engkau menyesatkan aku? Nah, juga kata iblis, qala fa bi'izzatika, dan dengan keagunganmu, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Menunjukkan hal ini bahwa iblis mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ba'du zanadiqah sampai mengatakan iblis itu muwahhid. Iblis itu muwahhid. Kenapa iblis muwahhid? Karena iblis tidak mau berbuat syirik. Buktinya apa? Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, enggak mau dia. Kenapa? Karena itu bisa syirik. Nah, ba'du zanadiqah, Allahu musta'an. Karena pahamnya seperti tong sampah. Seenaknya memahami Al-Quran. Justru ayat itu berkenaan dengan cercaan terhadap iblis, dipakai oleh mereka untuk menunjukkan iblis itu muwahhid. Nah, Allah musta'an. Kemudian kata Syekh, wal kufru indal jahm, dan kekafiran menurut Al-Jahm bin Safwan, huwa al-jahlu bir Rabbi ta'ala, adalah kebodohan tentang Rabb ta'ala. Ini definisi Al-Jahm. Nah, jadi kalau orang tidak tahu tentang Allah, maka itu yang kafir. Kalau orang tidak kenal sama sekali tentang Allah, maka itu yang kafir. Jadi siapa saja yang kenal tentang Allah, maka dia mukmin, kamilal iman. Kemudian kata Ibnu Abil Izz, wala ahada ajhala minhu bi rabbih, dan tidak ada yang lebih bodoh tentang Rabbnya dari Jahm bin Safwan. Nah, ini kamu yang paling bodoh tentang Allah. Nah. Baik. Baik. Kenapa kata Syekh
Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah bahwa Al-Jahm bin Safwan lebih bodoh atau orang yang paling bodoh tentang Rabbnya. Kata beliau, fa innahu, maka sungguhnya Al-Jahm ini ja'alahu al-wujud al-mutlaq, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah al-wujud al-mutlaq, yakni suatu yang wujudnya mutlak. Wa salaba anhu jami'a sifatihi, dan ia mencabut dari Allah semua sifat-sifatnya. Kenapa? Karena Al-Jahm tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Al-Jahmiyah dan pimpinan mereka adalah Al-Jahm bin Safwan, Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak ada dan juga tidak ada. Tidak ada gimana? Tidak kita katakan ada dan juga tidak kita katakan tidak ada. Itu sama dia adalah pensifatan atau penyebutan tentang Allah yang paling baik. Ini maksudnya al-wujudul mutlaq. Jadi bagaimana maksud ini? Ya pokoknya ada. Pokoknya Allah itu ya Allah. Ada nggak Allah? Kita tidak menetapkan bahwa Allah itu punya sifat al-wujud, bahwa Allah itu ada, dan kita tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dia tidak mau mensifatkan Allah. Kalau dia katakan Allah itu ada, nanti akan kita desak. Ada itu sifat apa tidak? Sifat. Kenapa kamu menolak sifat yang lain? Tahu dia, nggak mau dia mengatakan Allah itu ada. Allah itu tidak kita katakan ada dan tidak pula tidak ada. Dia ingin lari dari suatu yang ringan kepada yang lebih berat. Suatu yang lebih berat apa? Berarti dia mensifatkan Allah dengan suatu yang mustahil. Yang seperti ini adalah perkara yang mustahil. Yang ada itu masih mending. Katakan itu makhluk. Yang tidak ada suatu yang ma'dum, suatu yang memang tidak ada. Kalau dia lari untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia katakan Allah itu tidak kita sifatkan dengan sifat ada atau sifat wujud. Ini dia dalam rangka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia ingin lari juga dari menserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi dia ingin lari dari dua sisi. Ingin lari dari sisi menyerupakan Allah dengan makhluk, ingin lari dari sisi menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dia katakan ada, berarti dia menyerupakan dengan Allah. Berarti dia menyerupakan dengan makhluk. Maka dia katakan kita tidak mensifatkan Allah dengan sifat wujud. Tapi juga tidak kita sifatkan dengan sifat tidak ada. Supaya jangan serupa Allah dengan makhluk-makhluk yang ma'dum, yang tidak ada. Tapi dia jatuh ke dalam satu hal yang lebih parah dari itu semua. Apa? Menyerupakan Allah dengan syai' mumtani', dengan suatu yang mustahil. Mustahil suatu itu ada, tidak ada, dan tidak ada. Ada suatu seperti itu? Enggak ada. Ini mustahil. Syai' mumtani'. Nah, ini pendapat Al-Jahmiyah. Ini yang dimaksud dengan al-wujudul mutlaq. Pokoknya ya sudah Allah. Allah ya Allah. Terus gimana Allah ini? Yaitu tadi mereka mensifatkannya. Tidak kita sifatkan Allah dengan al-wujud dan tidak pula kita sifatkan dengan al-adam, kata mereka. Berarti mereka telah jatuh dalam pensifatan Allah dengan syai'un mumtani', suatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Mana ada suatu, yakni suatu yang kita tetapkan memiliki sifat tidak ada dan tidak ada. Nah, hadza mustahil. Dan lebih panjangnya lagi pembahasan masalah ini. Sebenarnya pembahasannya cukup, masya Allah, dalam akidah at-Tadmuriyah. Akidah Tadmuriyah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Nah, pembahasannya berputar sekitar ini. Baik, sudah. Nah, Syekhul Islam membantah mereka dengan al-falasifah dengan ilmu mereka sendiri. Disudutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dengan yang modelnya seperti ini, dengan ilmu kalam.
dengan senjata mereka sendiri. Tapi Syekhul Islam tidak cukup dengan itu. Beliau landasi pendapat-pendapat beliau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Samping juga mendesak mereka dengan ilmu kalam. Nah, baik. Makanya kata Syekh, wala jahla akbar min hadza, dan tidak ada kebodohan yang lebih besar daripada hal ini. Fayakunu kafiran bi syahadatihi ala nafsihi, maka dia adalah seorang yang kafir dengan persaksian dia sendiri atas dirinya. Kenapa? Karena dia orang paling bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Sok pinter ternyata keblinger ini. Ini Jahm bin Safwan. Wa baina hadhihi al-madahib madahib ukhra. Dan di antara mazhab-mazhab yang telah disebutkan ini ada mazhab-mazhab lain. Subhanallah, banyak sekali pembicaraan tentang masalah al-iman. Yakhuduna fi biduni ilm. Mereka tenggelam di dalam pembicaraan masalah ini tanpa ilmu. Bitafasil wa quyud, dengan rincian-rincian dan keterkaitan-keterkaitan. Kata Ibn Abil Izz, a'radtu an dzikriha, aku berpaling untuk tidak menyebutkannya. Ikhtisaran, dalam rangka untuk meringkas pembahasan buku ini. Intaha kalamu Ibni Abil Izz rahimahullah. Selesai ucapan Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala. Ilahuna, insyaallah besok kita lanjutkan. Hanya yang perlu diingat di sini, kalau membaca Syarah Aqidah Tahawiyah, ini satu yang kita ambil titik kesalahan dalam buku itu, yaitu tentang mazhab Al-Murji'ah yang menetapkan antara pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati dalam masalah iman, tanpa memasukkan amalun bil arkan. Al-Zahir Ibn Abil Izz yataraddad, ini ragu-ragu antara menetapkan mazhab ahli sunnah dengan mazhab al-murji'ah. Terkadang beliau terlihat membela mazhab ini, yakni al-murji'ah, karena banyak dari al-ahnaf pendapat seperti itu. Terkadang beliau terlihat membela mazhab ahli sunnah, yataraddad, yakni ragu-ragu antara ini dan itu. Maka yantabih talabatul ilm min hadza. Para penuntut ilmu hendaknya berhati-hati dalam masalah ini pada kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Nah, Allah a'lam. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.